Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Durian. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 teman-teman ya. Kebetulan ya pagi ini kami lagi masih di rumah ini teman-teman. Ya, setelah 2 atau 3 hari kita fokus pada salah satu kegiatan, yaitu mencoba untuk jualan. Mencoba untuk jualan. Nah, sekarang di Wani Durian sudah bisa kembali beraktivitas, fokus di keduriannya lagi. Nah, teman-teman, pagi ini kami akan berbagi tentang topik ini sangat menarik teman-teman ya. Ini sangat menarik ya. Jadi sebaiknya itu berkebun durian itu kita rencanakan ya, atau sudahlah kita tanam kemudian kita rawat tanpa kita tahu sebenarnya berapa sih biaya yang diperlukan ya, investasi yang diperlukan dari pengolahan lahan sampai nanti kebun durian itu siap berbunga. Karena teman-teman harus ingat ya, bahwa berkebun durian itu adalah investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang. Nah, ini pertanyaan ini sering timbul, dan ketika kami mencoba menjawab itu tidak sedikit yang akhirnya berkata, udahlah kita rawat aja. Ya udahlah, ikuti alirannya nanti mau kemana. Nah, teman-teman ya, ini karena basic dulu itu biasa bekerja dengan perencanaan teman-teman. Ya, basic kami itu dulu dari dunia manufacturing ya, dunia rancang bangun, bangunan, kemudian furniture gitu. Nah, di sana. Nah, berbekal dari pengetahuan itulah akhirnya kami setiap mau melakukan sesuatu itu harus direncanakan dengan baik ya. Kalau kita mau mendirikan bangunan, kita harus tahu kira-kira kebutuhan dana yang harus diperlukan untuk membangun rumah seperti ini berapa sih. Kalau kita mau membuat furniture atau mebel, bentuknya misalnya seperti ini kursi malas, kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, sampai nanti bahan finishing dan siap untuk dipakai. Nah, kami dulu terbiasa teman-teman membuat perencanaan seperti itu. Nah, setelah kami jalani ya hampir 3 tahun, jadi 3 tahunnya nanti 4 Juni teman-teman, itu kami genep 3 tahun berkebun durian. Ya, pada waktu ketika awal tanam dulu kami merencanakan dengan baik. Ya, meskipun sebelumnya itu kami tidak memiliki pengetahuan, tetapi berbekal dengan smartphone kita coba ya, googling, mencari ke sana kemari, akhirnya kami bikin reng-rengan. Kalau orang Jawa Timur, kalau orang Surajawa reng-rengan, kira-kira ore-orean ya, coret-coret kasar. Nah, itu sama aja. Nah, itu kami mau coba memulai. Berapa sih tenaga uang yang harus kami keluarkan nanti ya saat tanaman ini siap berbunga. Nah, ketika kami memulai merencanakan itu, kami sudah menentukan kapan sih tanaman ini bisa kita panen, kita buahkan. Pada waktu itu teman-teman ya, jujur kami memprediksi atau merencanakan bahwa tanaman yang duriannya kami tanam akan berbuah saat usianya 4 tahun. Nah, ketika kita sudah menentukan itu, nanti kemudian kita breakdown ya, kira-kira apa saja sih yang diperlukan ya, mulai dari pengolahan lahan sampai 4 tahun ini ya, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa biaya bibit yang harus kami keluarkan, risiko kematiannya dan lain sebagainya, itu coba kami hitung teman-teman, dan keluar angka pada waktu itu kurang lebih itu 3 juta ya, kurang lebih 3 juta. Nah,
setelah kami jalani hampir 3 tahun, ya hampir 3 tahun, dan insya Allah ya di tahun ketiga ini kami bisa ada beberapa pohon yang kami buahkan. Kami coba hitung teman-teman. Nah, angka yang keluar berapa? Angka yang keluar hampir 3 juta per pohon. Ya, hampir 3 juta. Padahal tanaman kami ada sekitar yang kami rencanakan dulu kurang lebih 150. Ya, yang kami rencanakan 150, berikutnya kita tambah, akhirnya total 200. Dari 240 itu perkiraan kami yang bisa dibuahkan hanya 60 di tahun ketiga. Artinya apa? Ada pohon yang belum siap untuk dibuahkan. Contohnya di depan ini. Contohnya di depan ini, teman-teman. Contohnya di depan ini. Yang belum siap. Ini baru paling perkiraan kami 1,5 tahun lagi atau mungkin 2 tahun. Artinya apa? Pohon-pohon ini masih perlu investasi. Kenapa bisa begitu? Padahal sama-sama 3 tahun. Sekarang ambil. Karena pohon ini pernah mati 2 kali. Kemudian kami ganti yang baru. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pada waktu kita merencanakan dulu, ya pernah berpikir bahwa nanti tanaman kita akan sebagian mati? Nah, ketika awal tanam kami tidak pernah memikirkan itu. Sombong ya. Ya, kami tidak pernah memikirkan itu bahwa tanaman kita sebagian nanti akan mati, teman-teman. Ya, sebagian nanti akan mati. Tidak pernah berpikir. Yang ada di otak kami adalah tanaman yang kita tanam langsung hidup kemudian nanti berbuah. Faktanya banyak sekali kendala di lapangan ketika kita menjalani proses itu. Ya, menjalani proses itu. Nah, kemudian berapa sih biayanya nanti? Yang jelas ya, dari pengalaman kami sampai di sini untuk bisa merawat pohon durian seperti ini, seperti di YouTube kami yang kami tampilkan sebelumnya, 3 juta tidak cukup faktanya. Ya, 3 juta tidak cukup, teman-teman. Nah, itu kami rencanakan dengan sangat baik. Masih terjadi meleset, tidak benar. Sudah kita rencanakan dengan baik saja, itu masih compang-camping di kanan kiri. Teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi kalau tidak direncanakan dengan baik. Nah, misalnya teman-teman tanam, oke 1000. Sudahlah, nanti ikuti air mengalir. Faktanya ya mungkin di bulan Ramadan kemarin itu ada seseorang karib yang kebetulan tinggal di Surabaya, punya kebun di daerah Banyuwangi. Jumlah pohonnya pada waktu itu 1.500 pohon. Beliau nanam katanya sekitar 1.000. Sekarang teman-teman, yang benar-benar besar siap untuk dibuahkan, misalnya tahun ini itu 400. Lainnya masih belum, mungkin tahun depan jumlahnya sekitar 400 lagi. Artinya apa? Dari 1.500 itu tinggal hanya 60%-nya saja. Itu pun ya setelah tanam 5 tahun, teman-teman. Ya, setelah lama tanam 5 tahun saya tanya. Nah, itu dulu juga tidak, beliau mengatakan udahlah pokoknya saya tanam aja, mengalir aja. Akhirnya itu yang terjadi. Nah, sekarang kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Kemarin ada sebuah status ya, ada seseorang, nggak tahu lah siapa namanya, lagi berkebun, kalau nggak salah di Trenggalek atau apa ya. Itu luas kebunnya 20 hektar dengan 4.000 tanaman durian. Ya. Saya komentar pada waktu itu kalau nggak salah, siapkan aja minimal 3M. 12M kalau nggak salah. Ada yang nyeletuk malah, waduh kurang, itu masih kurang. Ya, itulah teman-teman. Nah, tetapi tidak sedikit dari mereka yang berkomentar bahwa sudahlah ikuti aja, yang penting tanam dulu. Yang penting tanam dulu. Waduh, saya bingung kalau ada orang mengatakan, wah yang penting tanam dulu, nanti perawat urusan belakang. Saya jamin yang berkebun dengan cara seperti ini di belakang akan kedodoran. Kedodorannya di mana? Di finansial, keuangan. Ya, di keuangan. Tak kasih contoh ini sederhana teman-teman. Sederhana. 1 bakul nasi
dimakan orang 3 sama dimakan orang 10. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Ya, apa yang terjadi? Tanaman juga gitu, teman-teman. Ya, porsinya untuk 3 orang tetapi dipakai untuk 10 orang. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Teman-teman bisa jawab sendiri. Kemudian saya balik lagi. Ngurus 3 tanaman yang berkualitas, hasilnya sama dengan 10 tanaman yang tidak berkualitas, tapi kalau kita jual harganya sama. Apa itu? Nilai value yang kita dapat sama. Misalnya dari 3 pohon ini kita dapat 10 juta, kemudian dari 10 pohon ya teman-teman juga dapat 10 juta. Kira-kira kalau saya tanya, milih ngurus 10 atau ngurus 3? Kalau orang waras milih 3, teman-teman, nggak capek. Ya kan? Kalau orang waras milih 3. Tapi kalau nggak waras saya nggak tahu. Itu logika kami dalam berpikir. Artinya begini, lebih baik teman-teman itu tanam 50 daripada tanam 200, tapi yang 50 itu diurus dengan benar, kecukupan nutrisinya dikompliti, pencegahan hamanya diberikan dengan sangat baik. Itu jauh lebih baik daripada teman-teman tanam 200 tetapi gitu tidak bisa merawat secara maksimal, sehingga pertumbuhannya juga tidak bisa maksimal, teman-teman. Tidak bisa maksimal. Ya. Nah, ya, semoga ya cerita celoteh kami pagi ini itu bisa menambah wawasan kepada teman-teman ya yang sekarang sedang berkebun durian. Coba sih flashback. Coba sih rekalkulasi, dihitung ulang sebelum melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Tapi dengan tidak adanya perencanaan, semakin banyak ya, sebanyak hal yang tidak kita prediksi itu nanti akan muncul. Rekalkulasi, dihitung ulang, itu jauh lebih baik daripada Anda terus melangkah tetapi hasilnya tetap tidak maksimal. Ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi kami tetap semangat dalam berkebun durian ya dari ujung timur Pulau Jawa. Tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo, Diwani Durian berbagi. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.